Bismillahirrahmanirrahim. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dhaka munfa'alun in fa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun. In kasara yanqasiru inkisaran wa munkasaran fahuwa munkasirun wa dhaka munkasarun in kasir la tankasir munkasarun munkasarun. In fadda yanqaddu infidadan wa munfaddan fahuwa munfaddun wa dhaka munfaddun in fadda la tanfaddu munfaddun munfaddun. In qada yanqadu inqiyadan wa munqadan fahuwa munqadun wa dhaka munqadun in qad la tanqad munqadun munqadun. In ma'ayan ma'u in miya'an wa munma'an fahuwa munma'un wa dhaka munma'un in ma'lakan munma'un munma'un. In jalayan jali in jilaan wa munjalan fahuwa munjalin wa dhaka munjalan in jali la tanjali munjalan munjalan. In barayan barin biraan wa munbarat fahuwa munbarin wa dhaka munbarat in bari la tanbari munbaron munbaron. In taqayan tafi'u intifa'an wa muntaqa'an fahuwa muntafi'un wa dhaka muntafa'un in tafi' la tantafi' muntafa'un muntafa'un. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjut. Habis baca berdoa, sekarang langsung ngaji nahwu. Sekarang halaman 23 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mukaddimain aja, nanti diteruskan sama Munjiri. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul i'rabi ay hadhihi anwa'ul i'rabi. Nah, itu domirnya bukan hadza. Oke, pakai karena anwa itu jamak taksir. Kalau jamak itu muannas, jadi hadhihi. Kalau naun nah, baru hadza. Nyambung ya? Anwa'ul i'rabi ay hadhihi anwa'ul i'rabi. Bermula ini itu macam-macam i'rab. Qala berkata siapa musannif, wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Wa aqsamuhu, dan bermula macam-macamnya i'rab atau bagian-bagian i'rab, arba'atun itu ada 4. Kemudian Munjiri lanjut. Nah, Munjiri apa pakai? Udah terserah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasamuhu, dan bermula bagian-bagian i'rab, arba'atun itu ada 4. Raf'un yaitu rafa, wa nasbun dan nasab,
wa khafdun dan khafad, wa jazmun dan jazm. Oke. Walil asma'i, maka itu tetap bagi isim-isim, min zalika dari itu arba'ah, ar-raf'u bermula rofa, wan nasbu dan nasab, wal khafdu dan khafad, wala jazma dan tidak ada jenisnya jazm itu mauzud fiha di dalam asma. Walil af'ali dan itu tetap bagi fi'il min zalika dari itu arba'ah, ar-raf'u bermula rofa, wan nasbu dan nasab, wal jazmu dan jazm, wala khafdu dan tidak ada jenisnya khafad itu mauzud fiha di dalam af'al. Nah, saya rasa jelas ya. Ini gampang ini. Macam-macam i'rab ada 4 kan, udah hafal kan pada apa Erwin udah ngerti kan? Rofa, nasab, khafad, jazm. Ini kenapa nggak lu hapus? Ini udah kelar. Hapus Sunet. Nah, mulai wasono. Udah kelar, nah, kan udah kelar itu. Ini jangan hapus. Macam-macam i'rab atau jenis-jenis i'rab ada 4. Rofa, nasab, khafad, jazm. Apa yang pertama? Bareng-bareng. Rofa, nasab, khafad, jazm. 4. Nanti dibahas rofa itu apa menurut bahasa, menurut istilah nahwu itu apa, nanti dibahas satu persatu. Nah, dari 4 itu maksudnya valil asma'i min zalika. Kan tadi i'rab ada berapa tadi? 4. Nah, 4 ini untuk isim kata benda itu 3, rofa, nasab sama apa namanya khafad. Jazm nggak ada dalam isim. Ngerti? Nah, walil af'ali min dzalika rafu wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Fi'il dari 4 tadi itu cuma ada 3, sama isim, yaitu rofa, nasab sama jazm. Di fi'il ganti nggak ada khafad. Tadi kalau di isim nggak ada apa tadi di isim? Nggak ada jazm. Nah, artinya rofa sama nasab di fi'il ada, di isim ada, di isim ada, di fi'il ada. Khafad itu berarti cirinya isim. Jazm berarti ciri khususnya fi'il. Nyambung kan? Nah, nanti ada keterangannya. Udah yuk lanjut biar anu. Wa aqulu Dan berkata siapa saya, anwa'ul i'rabi allati taqwa fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun. Pada lafad anwa'ul i'rabi allati taqwa fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun. Anwa'ul i'rabi bermula macam-macam i'rab, allati yaitu anwa'ul i'rab taqwa yang terjatuh. Kok taqwa? Ulangi ya Pak, bener lah. Allati yaitu anwa'ul i'rab apa udah lupa lu baca sekenanya aja udah. taqau. Lah iya lu tadi kan takoa. Lah iya kan? Orang fi'il mudhari takoa. Lah iya kan, makanya saya suruh ngulang. Nah, kalau saya suruh ngulang itu berarti ada yang salah begitu loh. Ayo. Taqau yang terjatuh apa? Allati fil ismi di dalam isim, wal fi'li dan fi'il jami'an ale semuanya. Ya. Arba'atun itu ada 4. Ya. Al awwalu bermula yang pertama, ar-rafu itu rofa. Ya. Wasani dan bermula yang kedua, an-nasbu itu nasab. Wasalisu dan bermula yang ketiga, al-khafdu itu khafad. Warabiu dan bermula yang keempat, al-jazmu itu jazm. Ya. Walikulli wahidin dan itu tetap bagi setiap salah satu. Setiap satu. Setiap salah satu. Setiap satu min hadhil anwa'i dari ini macam-macam al-arba'ati yang 4 maknan bermula makna. Nah, itu yang kemarin disebut maknan itu rofa. Tapi alamat rofanya domah tapi mukot daroh. Seperti yang kemarin dalam yang halaman berapa itu takdir itu loh. Apa
qadhi, seperti juga Mustafa, cuman itu nggak ada Mustafa. Nah itu namanya maknan, bermula makna. Nah itu mubtada rofa, tanda rofanya dhammah tapi mukot daroh gitu loh. Ingat, ayo. Maknan bermula makna fil lughati di dalam bahasa. Wa maknan dan makna istilahin nuhati di dalam istilah ulama alinahu. Amar rafu adapun bermula rofa, bahwa maka itu bermula rofa fil lughati di dalam bahasa, al uluwu itu tinggi, Ya, wal irtifau dan irtifatnya tinggi. ya tinggi juga gitu loh. Itu sebenarnya gini, itu kan tadi walikulli wahidin min hadhil anwa'il arba'ati maknan fil lughati, kan maknan tadi bermula mubtada kan, fil lughati dalam bahasa, wa maknan dan bermula bahasa gitu loh. Wa maknan dan bermula makna fi istilahin nuhati dalam istilah ulama-ulama nahwu. Jadi kan wa maknan yang kedua diatofkan kepada maknan yang pertama. Maknan yang pertama kan tadi targetnya sebagai apa? Ada Mubtada. Nah, kan gitu kan? Memang boleh Pak. Mubtada satu, mubtada khobarnya satu, mubtadanya banyak. Terus siapa yang nggak boleh? Itu contohnya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Lillah khobar satu. At-tahiyatu mubtada, al-mubarakatu mubtada. At-tahiyatul mubarakatu as-sholawatu mubtada. Al-mubarakatu mubtada. 4 kan? At-tahiyatu at-tahiyatul mubarakatu as-sholawatu, at-tahiyatul mubarakatu sholawatu thayyibatu, kan 4. Ngerti kan? Oh. Ya, selama ini kan kalian tahu mubtada satu khobarnya banyak. Lah boleh juga mubtadanya banyak khobarnya satu. Gitu loh. Ayo. wahwa dan bermula rofa istilahi di dalam istilah ulama al-nahwu taghayyurun itu. Nah itu berarti kan kalau yang atasnya tadi kan wa maknan fi istilahin nuhati. Istilahin nuhati istilah disimak ngapain lu? Istilah dimudhofkan ke an-nuhah. Kemudian yang bawah wa huwa fil istilahi, an-nuhahnya dibuang kemudian digantikan al. Ngerti kan? Nah itu udah memenuhi syarat. Oh gitu loh. Artinya al yang ada dalam fil istilahi itu asalnya adalah fi istilahin nuhati. Nyambung ya? Oh itu banyak orang yang nggak paham kemudian sering menyalahkan. Yang pernah saya jelaskan juga sama kalian. Ayo. Taghayyurun itu perubahan, makhsusun yang dikhususkan, alamatuhu yang bermula alamatnya rofa, Taghayyur. alamatnya taghayyur, ad-dhammatu itu dhamma, wama dan alamat naba yang menggantikan apa ma anha dari dhamma. Ya. Wasatarifu dan akan mengetahui siapa kamu. Ya. Qoriban tidak Dalam waktu dekat itu. qoriban dalam waktu yang dekat. Ya. Ma pada alamat yanubu yang menggantikan apa ma. Nah itu naba yanubu pakai ingat-ingat. Anid domati dari doma fil fasil ati di dalam pasal yang akan datang. Ya fil fasli al ati itu kan sifat mausuf. Ya. Fil fasli di dalam pasal al ati yang datang. Nah nggak usah keder, al ati itu asalnya al atiu atayati
ityanan wa ma'tan fahuwa atin. Pakai tolong gewerin odon. Lo nggak di muka sono. Lo orang ngaji, astagfirullahaladzim odon. Lo orang ngaji, nembe bae dimulai wis ngantuk maning bae sira. Di muka sono wudu. Astagfirullahaladzim, lah nggak imbang. Lu jadi pewarisnya Alvin lu. Alvin aja udah nggak ngantuan. Odon lagi. Halah. Ngerti ya, al-ati berarti isim fa'il gitu lah. Ayo lanjut. Insya'a jika menghendaki siapa Allah. Ya. Oke, lanjut tanggung. Wayakau dan terjatuh apa ropa fi kullin di dalam masing-masing minal ismi dari isim. Nyatanya itu min bayan. Udah dibilangin kalau min yang jatuh setelah kullin atau ba'din, kullun atau ba'dun atau isim mausul itu minnya adalah min bayan. Harus kalian biasakan. Kalau nggak kalian biasakan nanti nggak ngerti terus kalian. Ayo. Minal ismi nyatanya dari isim wal fi'li dan fi'il. Nahu yaqumu aliyun, sesungguhnya lafal yaqumu aliyun. Yaqumu akan berdiri siapa aliyun ali. Wasdahul bulbulu dan yasdahul bulbulu. Yasdahu berkicau. Apa berkicau nyaring. Gitu ya. Yasdahu berkicau nyaring. Apa al bulbulu? Artiin kalian itu bahasa Arab yang langka. Kalian jarang sekali mendengar. Ayo. Apa al bulbulu? Burung bulbul. Burung apa? Burung bulbul. Burung bulbul itu namanya burung cerocokan lah kalau sekarang mah. Iya kan? Al bulbulu apa bubur ayam. Oh kejewer lu bulbul bubur ayam. Burung cerocokan. Tahu burung cerocokan kan ya? Burung cucuk yang kayak burung anu itu lo cerocokan. Masa nggak tahu lu norak banget lu ah. Orang kampung yang nggak ngerti burung cerocokan lu. Burung yang ini yang ada jambulnya apa namanya? Tuh. Apa kutilang. Nah, itu sejenis kutilang. Burung kutilang bernyanyi. Sebelumnya gimana itu? Di pucuk pohon cemara. Burung kutilang bernyanyi. Bersiul-siul bersalah. Lu mingkem. Nopal sama memang mangap. Ya. Udah titik. Udah ganti. Lu siap baca Don? Udah pakai aja ke. Baru melek ntar pingsan lagi ya. Udah disimak yang lain ya, yang tadi kurang. Anwaul i'rab ntar baru saya jelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Anwaul i'rabi ai hadhil anwaul i'rabi bermula ini itu macam-macamnya i'rab. Qala telah berkata siapa musonif wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jasmun. Wa aqsamuhu dan bermula bagian-bagiannya i'rab arba'atun itu ada 4. Ya. Raf'un yaitu rafa, wa nasbun dan nasab, wa khafdun dan khafat, wa jasmun dan jazm. Oke. Falil asma'i maka itu tetap bagi isim-isim min dzalika dari itulah 4. Arrafu bermula rofa. Nah itu perhatikan ini saya komentari aja kalau pakai sama orden sama mundiri maktu askam udah paham yang lain maksudnya kecil-kecil dengerin. Biasanya itu kan mubtada duluan. Zaidun imun gitu kan. Nah itu dibalik. Falil asma'i itu khobar. Maka itu tetap bagi isim-isim min dzalika dari itu 4 ar-raf'u bermula rofa. Nah rofa itu mubtada belakangan. Ngerti maksudnya? Nah itu kadang-kadang tuh seperti itu dan itu kan harus kalian latih. Siapa Junet
Lu suka setor nggak baca sama Yusuf? Oh iya, Nopal suka baca setor sama Yusuf kan? Setoran hafalan, bacaan. Nah yang nggak pernah setor itu kan Rehan 2 itu sama Habibi. Habibi nggak jelas, termasuk bakhil. Asal setoran sama Yusuf kabur. Ya kan, Kong? Iya. Lah ini nggak datang lagi nih si Japir nih. Ntar gue tegur bapaknya. Mari lanjut. Arafu bermula rofa, wa nasbu dan nasob, wal khofdu dan khofat. Oke. Wala jasma dan tidak ada jenisnya jazm itu maujud fiha di dalam asma. Ya. Nah itu fiha asma, karena asma jamak taksir, ismun jamanya asma, ngerti? Fiha nggak fihi, gitu loh. Itu kaidahnya kullu jam'in mu'annasu. Semua yang jamak itu mu'annas. Apa maksudnya? Keroyokan itu perempuan. Lu kenapa nggak nyamperin, lu nggak nengok Andre lu? Bukan CS lu. Ya nggak, CS daglok. Iya kan? Nah, kalau keroyokan perempuan berarti lu. Kalau lu laki-laki 1 lawan 1. Ayo tanding. Tuh, begitu caranya. Weh, lu denger gak, Kong? Ntar lu sama Aspa lagi. Keroyokan. Aska, Bakhir, sama Alvin. Ya enggak? Sama Aal. Wah, sama Aspa seorang. Lu malu lu. Ngerti lu, Han? Lu doang, badannya doang, gendut lu. Di sekolahan, lu kelas berapa sih? Kelas 5. Lu di sekolah juga dari preman lu. Lah iya kan? Ada lanjut. Walil af'ali dan itu tetap bagi fi'il min zalika dari itu arba'ah. Arafu bermula rofa, wan nasbu dan nasob, wal jasmu dan jazam, wala khofdo dan tidak ada jenisnya khofat itu maujud fiha di dalam af'al. Oke. Lanjut. Wa aqulu dan berkata siapa saya Kiai Syarek. Ya. Anwaul Siapa kemarin namanya? Syekh Muhammad Muhyiddin. Saya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Tuh, sering fatihain kalian ya. Termasuk ke guru saya tuh Kiai Haji Abdullah Rifai sama Kiai Haji Muhammadun. Kiai Haji Muhammadun itu mertuanya Kiai saya, sekaligus gurunya, kakeknya Gus Ulil. Gitu loh. Itu kalian tawasul itu biar ilmunya yang disampaikan sama kita manfaat barokah. Fotonya ada di dalam kamar saya. Nah, ketika kalian mutolaah, lu bayangkan seolah-olah kalian ini disimak sama beliau, supaya kalian ketika ngaji dan ketika membaca kitab serius, ikhlas, khusyuk, wudhu. Kan nggak baca Quran, Pak. Lo ilmu nahu juga ilmu untuk memahami Al-Quran. Kalau kita wudhu, kalian baca apapun, belajar apapun, usahakan wudhu, bahkan daimul wudhu. Kalau ngencing ya wudhu, walaupun kalian mau tidur. Ngerti maksudnya? Tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan wudhu. Wudhu termasuk membuat hati dan pikiran terang. Itu termasuk akhlak. Begitu lah, ayo. Anwaul irobi bermula macam-macamnya irob. Alati yaitu anwaul irob. Takou yang terjatuh apa alati fil ismi di dalam isim, wal fi'li dan fi'il. Jami'an hale semua, arbaatun itu 4, itu ada 4. Ada 4 gitu loh. Al awalu bermula macam isim yang pertama, macam i'rab yang pertama. Arrofu itu rofa. Ya. Wasani dan bermula macamnya isim yang kedua. Anasbu itu nasob. Wasalisu dan bermula macamnya isim yang ketiga. Macam i'rab bukan macam isim, gua cewer juga lu. Wasalisu dan bermula macamnya i'rab yang ketiga. Al khofdu itu khofat. Perhatikan al khofdu itu pakai kho dan pakai bot ya.
bukan al-hablu. Itu tulisan seperti itu pun kalian harus ingat. Khofat, rofa, nasob, bukan nasob pakai sin, nasab itu. Ngerti? Gitu loh. Ayo. Warobi'u dan bermula macamnya i'rab yang keempat. Al-jazmu itu jazm. Al-jazmu bukan al-jasmu. Jasmu, dasmu sekalian. Iya kan? Al-jazmu. Al-jazmu itu jazm. Nah, gitu bukan al-jasmu, sembarangan lu. Walikuli wahidin dan itu tetap bagi masing-masing satu. Min Gak usah masing-masing. Ya udah masing tiap-tiap atu itu aja lah. Ya udah sama aja udah ayo. min hadhil anwa'i dari inilah beberapa macam al arbaati yang 4. Maknan bermula makna fil lughati dalam bahasa, wa maknan dan bermula makna istilahin nuhati dalam istilah ulama ahli nahwu. Ya. Amar raf'u adapun bermula rofa, bahwa maka itu bermula raf'u fil lughati di dalam bahasa, al ulu itu tinggi, Ya. wal irtifa'u dan tinggi, Ya, maknanya irtifat ya naik, ulu dia tinggi dan naik gitu kan. Ayo. bahwa dan bermula rofa, Ar-raf'u bahwa dan bermula ar-raf'u fistilahi dalam fil istilahi ada alnya. fil istilahi dalam istilah ulama nahwu. Ya. Taghayyurun itu perubahan, Perhatikan taghayyurun, yaknya 1. Kalau yaknya 2 taghyir. Ngerti? Itu harus teliti kalian. Ayo. taghayyurun itu perubahan, maksusun yang dikhususkan, Ya. alamatuhu yang bermula alamatnya taghayyur, ad-domatu itu doma, wama dan alamat naba yang menggantikan apama anha dari doma, wasata rifu dan akan mengetahui siapa Nah, kamu. itu gak apa-apa, dengerin dulu pakai. Itu kan wasata arifu itu dari arofa ya rifu. Ngerti kan? Lah, kadang-kadang ada orang yang keder kalau pemula. Wasata rofu apa wasata rufu ya kan? Nah, wasata arifu. Itu loh. Roknya yang dalam ta'rifu itu kan arofa ya rifu ya kan? Berarti fa'ala ya ilu sama dengan doroba ya ribu. Kan gitu kan? Nah, itu penting untuk kalian cermati sedari awal supaya kalian terlatih memperhatikan ain fi'il. Yang paling menentukan itu ain fi'il. Ain fi'il ketika madhi, kemudian ain fi'il ketika mudhari. Nah, ain fi'il ketika mudhari itu nanti dibaca di dalam fi'il amar. Seperti umpamanya nasoro yansuru. Itu fi'il amarnya shotnya kan yansu, ya kan? Itu nanti fi'il amar unsur. Dorobayat ribu, ya kan? Idrib. Fataha yaftahu ta. Iftah. Ngerti kan? Nah, itu loh. Ain fi'il yang ada pada fi'il mudhari itu nanti akan dipakai dalam fi'il amar. Gitu loh. Yarmi, irmi, yaghzu, ughzu, yakhsa, ikhsa. Tuh, pembandingnya. Oke, lanjut. Wasata rifu dan akan mengetahui siapa kamu, qoriban dengan waktu dekat. Mengetahui Dalam waktu dekat. Nah, itu maf'ul feh dorof, bukan masdar. Lu kadang-kadang seenaknya sendiri sih pagi kalau baca. Ya kan? Ayo. qoriban dengan dalam waktu dekat. Lu dengan dalam kan beda. Lu dengan itu berarti masdar. Kalau dalam berarti dorof gitu loh.
mengetahui ma pada alamat, yanubu yang menggantikan apa ma anidomati dari domah, fil fasli dalam pasal al-ati yang datang, yang akan datang, al-ati yang akan datang, insa'a jika menghendaki siapa Allahu Allah. ya. Panggung lanjutlah. Wayakau dan terjatuh apa arofu rofa fikulin dalam masing-masing. Nah itu fikulin ay fikulli wahidin gitu loh. Fikulin ay fikuli wahidin dalam masing-masing satu. Minal ismi nyatanya dari isim, wal fi'li dan fi'il. Nahu yakumu aliyun itu seumpama contoh yakumu aliyun. Yakumu sedang atau akan berdiri siapa aliyun ali. Wa yasdahul bulbulu dan lafat yasdahul bulbulu. Yasdahu berkicau nyaring, apa al bulbulu burung cerocokan. Ya burung cerocokan atau burung kutilang lah. Ya Kak. Udah perhatikan. Ini tolong benar-benar kalian diperhatikan betul. Orang suruh ngapus begini aja. La ilaha illallah. Disuruh ngapus. Makanya kadang-kadang astagfirullahaladzim. Udah kelar. Iya kan? Lu tadi ngapus. Nah, iya ngapus gitu aja. Perhitungan banget. Gua bikin tentara Vietnam lu. Ya enggak? Dan takut ngiri dia. Lah iya. Orang suruh ngapus begitu aja. Siapa si Junaid Al-Baghdadi ya? Aduh. Sekarang alamatul Arabi. Jamak lah orang kiri-kiri Arab itu ada 4 arba'atun. Ya arba'atun itu kan 4. Apa saja yang pertama? Raf'un. Ya kan? Yang kedua nasbun. Yang ketiga khafdun. Yang keempat jazmun. Apa kan? Masing-masing ini nanti mempunyai makna khusus. Maknanya ada 2, ada makna menurut bahasa dan ada makna menurut istilah nahwu. Begitu ya. Nah, dari 4 ini gitu ya. Ini rofa nasab. Ini bisa untuk isim. Bisa juga untuk fi'il. Khafad khusus untuk isim. Jazm khusus untuk fi'il. Itu fi'il mudhari'. Artinya isim itu dalam i'rab ada 3. Pertama rofa, kedua nasab, ketiga khafad. Nyambung kan? Artinya isim enggak ada jazm. Paham nih? Nah, begitu juga jazm. Isim fi'il itu ada rofa, ada nasab. Ada jazm berapa? 3 kan? Nah, dalam fi'il tidak ada khafad. Nyambung kan? Nah, artinya 4 ini yang 2 ciri untuk isim dan fi'il bisa, yaitu rofa dan maksudnya bersekutu. Bersekutu itu bisa untuk isim, bisa untuk fi'il. Nah, tadi dicontohin. Yakumu apa tadi? Ya udah anggap aja yakumu lah. Yakumu berdiri. Ini fi'il.
Koma yakumu. Kan fi'il mudhari'. Nah, rofa tandanya dhamma. Aliyun fa'il. Fa'il kan berarti isim. Ya isim lah, aliyun ditanwini. Kan berarti tanwin itu ciri isim. Dengerin Ron. Lagi dijelasin, lamun lu mikirin apaan sih? Mikir ngerokok di kemejing gak ada temennya gitu. Iya kali lu, temen saya lagi sakit pak. Lu sedih emang? Ya sedih lah, temennya sakit masa gak sedih? Wah lu berarti gak ada solder lu. Wah solder juga lu ya gak? Minggem. Nah iya mangap mulu. Orang saya bilangin kira dia mangap. Wah iya kan? Kocak lu ah. Udah nyambung ya? Nah, rofa berarti kan. Udah ini gampang lah. Ini ntar dihapus. Rofa ini kan baru bagas rofa. Secara makna itu ada dua. Pertama rofa menurut lugotan bahasa. Itu maknanya al-uluwu wal irtifa'u. Tinggi gampangannya, uluwu ya. Ala ya'lu uluwan. Al uluwu wal irtifa'u. Nah, tinggi itu secara bahasa. Rofa tinggi. Orang belajar lagi tahu ilmu nahwu, wah sombongnya kayak apa? Wal kalamu wal lafzul murakkab, ya kan? Rofa. Rofa itu ya padi kalau baru numbuh kan ndongak kan. Nah nanti nasob. Nasob itu datar. Nanti ada penjelasannya. Khofat nunduk. Jazm mantep. Baru secara ini alqatu. Alqatu itu bisa memutus bisa mantap. Itu makanya sebenarnya ntar saya nyari kitab. Saya punya cuman fotokopian kitab jurumiyah tapi ditasawufkan, tasawufnya jurumiyah. Oh gitu loh. Maka ciri isim itu tadi khofat. Khofat itu apa? Khofat tadi maknanya apa? Rendah. Iya kan? Orang kalau menyenangi dunia rendah. Cirinya fi'il itu jazm. Orang kalau mau berbuat pasti dia ada kemantapan. Rajin belajar, rajin deres, rajin yang macam-macam. Maka jazm dia. Kalau nggak berbuat, diem mulu kayak oden begitu. Dia ngantuan. Kenapa? Darahnya nggak berputar, nggak beredar, kaku semua. Ya ngantuan bawaannya. Ngerti? Ya, sembarangan. Nah, rofa menurut istilah ilmu nahwu ya. Apa tadi? Biar sama lah. Taghayyurun mahsusun. Perhatikan. Taghayyurun mahsusun alamatuhu al-dhammatu wa ma naba anha. Rofa menurut istilah ilmu nahwu, perhatikan, itu adalah perubahan yang khusus yang mana cirinya adalah dhammah atau pengganti dhammah. Nanti pengganti dhammah ada wawu, alif, nun. Karena nggak semua kalimat itu bisa dibaca rofa dengan dhammah. Muslimun oke, bisa pakai dhammah, muslimun. Tapi dua orang Islam al muslimani itu harus pakai alif. Itu nanti disebut isim tasniyah. Boleh juga al muslimuna. Iya kan? Nah, itu pakai wawu. Boleh juga yusallimuna. Loh, ngerti kan? Yusallimu boleh. Tapi kalau yusallimuna
Nah, itu pakai nun. Itu nanti dibahas. Maka ini kuasai dulu. Maka saya nggak ngebut. Saya ulangi. Apa itu masa-masa mi'rab? Rofa, nasob, khofat, ja. Isim berapa tadi? Apa aja? Oke. Fi'il dari 4 apa aja? Oke, berarti ciri khusus isim apa tadi? Ciri khusus khofat. Ciri khusus fi'il jazm. Nah, kalau ciri isim itu khofat, artinya di isim nggak ada jazm. Jangan bercanda, lu jewer. Ya jewer-jeweran. Ya, iya. Nah, udah kan? Nah, sekarang ganti saya yang jewer. Iya kan? Orang dibilangin begitu sadar mangap. Iya kan? Begitu nggak sadar bercanda. Oh, itulah keramatnya novel. Iya nggak? Nah, lu juga sama. Lu itu kalau di Kupang, kepala lu kan pada peyang kan? Dikuamblengin nama bapak lu ya? Lah iya, kalau saya di sini mah nggak mau. Ngamblengin itu nggak boleh. Minggem lu. Nah, iya ono. Jewer Rehan menjewer Rehan mangap mulu. Buatannya Masya Allah. Jagoan. Oke, sementara ini dulu. Nih, Bakir, dengerin lu, Khir. Ya, novel semuanya Rehan. Ini kudu mumpung baru. Ya kan? Macam-macam i'rab ada 4. Nah, kemarin i'rab jangan kalian lupa. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi listilafil awamilid dakhilati alaiha lafdon au takdiron. Ingat kan? Nah, itu kudu hafal kalian. Begitu loh. Jangan sampai lupa. Oke. Berapa menit? Wah, masih jauh dah. Biar ganti halaman. Ayo, terlanjut. Dikelarin nggak apa-apa. Ayo. Wa aman nasbu, dan adapun bermula nasab, bahwa maka itu bermula anasbu fil lughati dalam bahasa, al istiwa'u itu rata. Nah, istiwa itu rata atau sama, lempeng. Nah, itu istiwa. Ayo. Wal istiqomatu, dan tegasnya rata. Ya, jejak. Istiqomah itu jejak. Kalau kadang ngaji, kadang kagak, nah, itu namanya nggak jejak, nggak istiqomah. Kan kayak Rehan begitu, Rehan ono yang mangap mulu. Iya kan? Ini sekarang kan ngaji, lah besok belum tentu. Aku udah ditebak sama Pak Ustadz, besok nggak ngaji beneran lah. Begitu lagi ya. Halah. Lu kenapa Rehan nggak ngaji? Mamah lagi masak ayam. Lu mamanya masak ayam aja kagak ngaji, pusing dah. Lagi di warteg lu atau di warung Padang. Masak ayam mulu kan gitu ya. Lanjut ah, ngurusin Rehan. Bahwa dan bermula anasbu fil istilahi dalam istilah nahu, taghayyurun itu perubahan, maksusun yang dikhususkan, alamatuhu yang bermula alamatnya taghayyur, al fathatu itu fathah, wama dan ya alamatuhu bermula alamatnya nasab juga boleh sih. Cuman kan perubahan dari yang tidak ada tanda, rubahnya menjadi nasab. Ngerti kan maksudnya? Taghayyur itu loh maksudnya. Gitu loh, ayo. wama dan alamat. Yang atas juga sama tadi. Alamatuhu boleh kepada taghayyur kepada rofa yang atas. Kalau yang bawah juga taghayyur kepada nasab gitu loh. Ayo. Wama dan alamat naba yang mengganti apama anha dari al fathah. Oke.
Wayaqau dan terjatuh apa anasbu. Terjatuh atau terjadi, ya. Jadi jatuh atau terjadi itu maksudnya. Ayo. Wayaqau dan terjatuh apa anasbu. Atau terletak. Sama aja maknanya itu. Wakoa, yaqau. Yaqau itu asalnya yauqau. Kan ada wau yang dibuang itu. Ngerti kan? Sama aja wa'ada ya'iku, wamiko yamiku. Ini termasuk wadoa, yado'u, wakoa, yako'u. Ngerti? Fi'il yang awalnya berupa waw dominan, ketika mudhore wawunya itu hilang. Paham nggak maksudnya? Ini sih sepele, tapi perlu juga kalian tahu. Coba kalian lihat nanti. Wadoa dalam kan ada di sorok. Wamiko lah, wamiko ya miku itu asalnya yaumiku. Ngerti kan? Nah, kalian buka di i'rab. Kenapa kok seperti itu? Loh, alasannya kenapa? Oh, gitu loh. Ayo. Wayaqau dan terjatuh apa nasbu nasab fikulin dalam setiap satu minal ismi nyatanya dari isim wal fi'li dan fi'il aidon hale juga rofa. Nahu lan uhibal kasala itu seumpama contoh lafat lan uhibal kasala. Lan uhiba tidak akan senang siapa saya al kasala pada kemalasan. Bener lo. Ya ini harus dulu bener lo. Jangan lan uhibal kasala kelakuan lu males. Ngerti gak? Lan uhibba tidak senang, tidak cinta siapa saya al kasala. Nah, orangnya namanya kaslan, gitu loh. Kasal itu ya males itu, gitu loh. Ayo. Wa amal hafdu dan adapun Kalian udah habisin aja, ntar saya jelasin biar sekalian. Ayo. dan adapun bermula hafat bahwa maka itu bermula al hafdu fil lughati dalam bahasa atasafulu itu turun. Nah, tasaful rendah, turun atau rendah. Makanya ada istilah aspal. Aspal itu di bawah apa di atas? Di bawah. Summa rodadnahu asfala safilin. Aspal tasaful. Ayo. Wahwa dan bermula al hafdu fil istilahi dalam makna istilah nahu tagoyurun itu perubahan mahsusun yang dikhususkan alamatuhu yang bermula alamatnya tagoyur al kasrotu itu kasroh Ya. wama dan alamat naba yang mengganti apama anha dari kasroh Ya. walayakun Apa? walayakuna Alah, alah. walayakunu Walayakunu emang lahnya lu pikir lapan ya? La nafi. Walayakun. Terus walayakuna. Masih salah. Walayakunu. Ntar kan belum nih. Walayakuni. Gua ketok kalian tuh ya enggak? Ada semuanya dibaca. Yakun, yakun, yakuna, yakunu, yakuni. Ya kan? Ada kacau lu. Yang mantep walayakunu. Karena lanya adalah la nafi. Lagian kalau dibaca sukun itu wawunya hilang. Walayakun. Itu udah pasti. Begitu lah, ayo. walayakunu dan tidak ada apa al hafdu hafat ila fil ismi kecuali dalam isim. Ya, Nahu ta'alam tu minal kasuli ya. itu seumpama contoh ta'alam tu minal kasuli. Ta'alam tu berangan-angan siapa saya. Itu mata amal tuh. Azabun alim. Apa menjadi? Lu saya nggak kasih tahu, lu mikir dulu. Apa? Salah. Lah merasa sakit siapa saya? Ayo. Ta'alam tu merasa sakit siapa saya minal kasuli dari orang malas. Kasul itu
Ya kalian semua itu orang-orang yang bangetan males. Ta'alam itu merasa sakit itu maksudnya sakit hati. Sebel. Kalau bahasa ini ta'alam tuh menjadi sebel siapa saya minal kasuli dari Erwin yang males, Noval yang males, Junet yang males, kalian semua yang males. Jamaknya kusala. Orang-orang pemalas. Ngerti al? Rajinnya bersihin isi piring, nyuci piringnya ogah. Paham? Itu namanya kasul. Ngerti sul, bisul. Bisul lagi lo. Lu pakai ngeliatin dia juga sama. Emang bikin lebih baik dari Aal gitu. Oh, si Erwin. La ilaha illallah. Ayo lanjut. Habisin. Wa amal jazmu dan adapun bermula jazm bahwa maka itu bermula al jazmu filughati dalam bahasa al qat'u itu mantap. Nah, itu maknanya al-qat'u bisa mantap, tapi juga ada yang mengartikan lihat siakul kalam. Qata'tul habla bisikin mamanya. Itu maknanya memotong. Jadi kadang-kadang memotong maka perampok itu namanya qati'ut thoriq. Orang yang memotong jalanan maksudnya merampok di jalan. Ngerti? Jadi kalau polisi Pak ya enggak, saya enggak ngomong itu. Kalau ya lanjut ah. Wafil istilahi dan dalam makna istilah nahu taghayyurun itu perubahan mahsusun yang dikhususkan. Alamatuhu yang bermula alamatnya. Alamatuhu yang bermula alamatnya taghayyur asukunu itu sukun. Wama dan alamat naba yang mengganti apama anhu dari sukun. Wala yakunu dan tidak ada apa al jazmu jazm illa fil fi'lil mudhari kecuali dalam fi'il mudhari. Nahu lam yafus wa mutakasilun itu seumpama lafat lam yafus mutakasilun. Lam yafus tidak berhasil. Ya berhasil sih boleh aja apa yang mah. Faza yafuzu. Tidak berbahagia, tidak berhasil. Boleh berhasil sih, boleh juga. Tidak beruntung, tidak mendapatkan. Sama ya tidak berhasil sama kan. Ya boleh juga gitu loh. Itu faza yafuzu. Maka yafuzu kan sama dengan yakunu. Ngerti kan? Kalau dibaca jazm wawunya hilang. Yafuz itu asalnya. Ayo. Lam yafuz tidak berbahagia siapa mutakasilun siapa orang-orang malas. Nih saya kasih iklan. Yafuzu itu asalnya gini. Firmannya faza yafuzu. Yafuzu ini asalnya jadi kan loh yafuzu ada wawu didomain paknya disukun dipindah menjadi yafuzu artinya lam yafuz itu asalnya lam itu asalnya, ngerti kan? Kan ini karena dirubah menjadi lam yafuz, ya kan? Nah, lam yafuz akhirnya dirubah tadi. Ini sebenarnya wawu dulu. Lu iya kan? Lu cewek. Masih ngantuk aja, ampun pada. Akhirnya wawunya dibuang menjadi lam yafuz. Ngerti kan?
Nah, kalian pikir gampang ngaji nahu. Tapi kalau kalian paham, semangat. Dengerin kan, Rehan. Lanjut. Fakot tabayyana, maka betul-betul menjelaskan siapa? Fakot tabayyana. Kalau bayana menjelaskan. Kalau tabayyana Menjadi jelas. Menerima. Menjadi jelas. Fakot tabayyana, maka betul-betul menjadi jelas. Beda kan menjelaskan dengan menjadi jelas gitu loh. Ayat tazihu bayanan. Fakot tabayyana, maka betul-betul menjadi jelas. Laka kepadamu apa anal, apa Anna nggak anal. apa anna anwa al irobi, apa sesungguhnya macam-macam irob ala salah sati aksamin, itu atas 3 bagian. Lupa kemana? Udah jalan. Nah, udah biar udah izin dia tadi. Sekolahan ada acara. Lu nggak ada acara kong? Maulid. Tempat siapa? Udah gak usah dateng lu. Ngerti? Maulid mah sunnah, ngaji wajib. Boh, udah melotot dewi kan? Gue melototin mono. Masa udah gini? Lu mau dateng emang? Wah, lu aja kagak lu. Ayo. Kismun ay al awalu kismun, itu bagian mustarik. Kismun boleh, kismin mah boleh. Lah kan itu ala salah satu aksamin, ya kan? Kalau kismin badal, kalau kismun khobar. No, enggak, ayo. Kismun ay al awalu kismun, itu bagian mustarikun yang bersekutu. Nah, itu isim fa'il ya, mustarikun. Ayo, benar. Mustarikun yang bersekutu bainal asma'i, dalam antaranya isim-isim, wal af'ali dan fi'il-fi'il. Ya. Wahwa, dan bermula kismun mustarik. Arrofu, itu rofa, wan nasbu, dan nasab. Ya, oke. Wakis mun ay asani kismun, ya. Itu bagian muhtasun, ya, yang dikhususkan bil asma'i, dengan isim-isim. Ya. Wahwa, dan bermula kismun muhtasun bil asma'i, al hafdu, itu hafat. Ya. Wa kismun ay wasalisu kismun, itu bagian muhtasun yang dikhususkan bil af'ali, dengan fi'il-fi'il. Wahwa, dan bermula kismun muhtasun bil af'ali, al jazmu, itu jazm. Udah gampang lah, ntar taruh sendiri ya. Nih perhatikan, ini tolong siap hafalin ya. Sekarang nasab, jadi satu beda. Nasab juga sama seperti rofa. Ada makna linggotan, ada juga isi kira. Nasab kalau dalam linggotan itu al istiwa wal istiqomah. Istiwa itu rata, istiqomah itu lempeng, kayak rekan. Terus dewer lagi, ya ngaji datang ngaji kagak, kadang 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 ya itu rekan. Itu artinya nggak dijak-bijak ya. Itu nggak istiwa, nggak istiqomah. Ngerti kan? Istiqomah ngaji terus, loh ya kan? Nah, kalau menurut istilah, ini sama dengan ini. Tawayyurun maksudun alamatuhu al-fathatu wa ma naba anha. Kan gitu. Itu nasab. Ciri khusus yang tandanya fathah atau menghadap fathah. Sekarang khofat dihapus.
Ini tadi sudah dijelaskan. Khofat itu juga sama. Lihat ya. Khofat menurut lughatan maknanya at-tasawwur. Nunduk atau rendah. Makanya ilmu padi. Kan tadi rofa tinggi. Padi kalau lagi nunduk kan tinggi kan. Tuh. Begitu dia udah paham, nasab, istiwa, ya kan? Isinya setengah, sama. Siapa yang nyanyi? Aal apa deh? Ini, panjang. Lu kong, tarik kong, biar imbang, biar istiwa. Orang lagi dijelasin, lu nyanyi apa tadi? Bukan lagi dijelasin. Ini nyanyi lagu Kupang emang. Aneh-aneh aja. Aduh, ampun. Tasawuf runduk. Ya. Nah, kalau secara istilah, ini apalin lo? Nah ini sama lah. Tawairun maksudun alamatuhu al-kasroti wa manabaan anha. Tinggal satu tab jazm. Jadi tadi pilihnya apa? PR. Maknanya dua. Lughatan istilahan. Ya, ini istilahan. Oh. Apa menurut Al-Ghazali maknanya waktu mantap. Oh. Kalau istilah ini sama sama ini. Kalau ini alamatuhu as-sukun wa managa anhu al-sukun. Kalau ini kan anha semua. Oh ya kan? Ini anhu. Gampang kan? Nah, dari rofa nasab tadi disebutkan rofa itu bersekutu antara isim dan fi'il, tadi sudah sabut, ya kan? Nah, kalau khofat itu ciri khusus isim, kalau jazm ciri khusus fi'il. Udah jelaskan tadi, udah dijelaskan. Nah, yang seperti ini kalian deres, kalian mutolaah, gitu loh. Nyambung? Udah besok lanjut apa itu? Babu ma'rifat, ya itu tulis lu. Baca lu ma'an wa uli'rab ma huwa rafulu ghatan wastilahan ma huwa nasbu. Jawab sama kalian. Oke? Nah, besok li rafi. Oh, apalin lah, begitu mah gampang. Ngapain susah? Oke? Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.